Ah, nah Binyo nih janjian, tapi Binyo kalau terlambat biasanya terlambatnya cuma bentar, 3 menit, 3 hari. Oh, coba deh telepon dulu ya. Udah dari mana nih Binyo nih? Cuman Binyo kadang-kadang dia ini telepon suka nggak ada kuota. Giliran ada kuota nggak ada handphonenya. Halo, Bang. Mana nggak diangkat sama dia? Ah. Halo? Nyok, Halo. Nyok. Halo. Mana Nyok? Halo. Halo kok masih bunyi? Aduh, memang faktor memang kita aneh itu memang gitu, Wel. Matiin dulu dong. Nah, kalau udah matiin gini kan langsung nggak bisa dikubur nih. Kayak Gimana? Kenapa? Nungguin aneh ya dari tadi ya. Aneh ketawa. Ini bisa kayak komedi zaman dulu gitu ya. Orang nelpon orangnya nongol di Ya, belakang. kan settingannya sutradara gitu dituduh. Cuman Nyok, Ya. hari ini kita ngobrol di tempat ini Nyok. Waduh, ini teman enak banget nih teman nasi. Teman nasi. Ini tanda-tanda sebuah channel sukses tuh gitu Nyok. Oh iya benar. Baru episode 2 udah yang ngasih tempat buat Ya benar, syuting. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah baik banget ya ownernya temen nasi nih Ibu Hajah ini sama Bang Bayu, masya Allah nih. Iya, ini kita ngobrol sini aja nih. Masuk dong. Masuk. Jadi ini kita hari ini Nyok ya. Ya, Kita akan ngomongin banyak hal ini Nyok. contohnya. Ngobrol-ngobrol ya. Itu sekarang lagi yang rame itu tuh bayar ya. Oh, polisi tuh ya, bayar. Benar. Tuh, tapi kita nanti juga akan ngomongin lah tentang dunia seni. Ya, seni terkait dengan kritik, seniman terkait dengan kritik Benar. gitu ya. Nah, juga tentang komedian terkait dengan kritik. Benar. Ya, pokoknya semuanya harus ada kritikan dong supaya membangun. Kan kritikan semua itu tidak negatif, Betul. Jadi memacu kita untuk lebih maju, lebih kreatif dan inovatif gitu. Karena kritik itu udah enak, kritik balado. Nah, itu kritik itu. Itu dulu kalau pulang kampung nih teman-teman selalu bawain kritik balado. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ini Nyok, ini biar tahu juga nih teman-teman iya. yang nonton nih. Limas, Dulu Limas. bukan Limas. Dulu Hansip, Hansip Pertahanan Sipil. Ini Linmas. Linmas, tahu nggak? Tahu dong, ini Apa? ada undang-undangnya no. Apa Dia ada dong? perlindungan masyarakat. Itu yang benar. Kalau yang melenceng versi Binyo bukan Linmas perlindungan masyarakat, Apa dong? bukan lindungin aku, Mas. Sayangku cintaku, gimana Nah, ayo Nyo, ini udah disiapin semua nih Nyo. Iya. Tinggal ambil sepuasnya. Binyo mau apa nih? Ada urap nih. Karena Binyo orangnya vegetarian. Nah, yang suka kayak gini-gini, Wel. Lima kan tahu Binyo vegetarian. Bener-bener. Nah, ya. suka daun muda. Maksudnya sehat-sehat. Itu dari sayur asem. Saya rasa. Nah, ini nasi nih. Binyo silahkan ambil sepuasnya. Oh ya. Nah, nanti bayar sendiri. Iya, udah bayar sendiri. Udah masa dibayarin orang ini. Ya, ya. Masya Ini teman Ini nasi. sayur asemnya, Mas. Nah, ini Nyo. Ini yang unik itu selalu saya suka ini panci-pancinya, propertinya bagus gitu, Wel. bagus Selalu, ya. Jadi berkesan banget. Ini sambelnya Nyo, macam-macam nih sambelnya. Oke. Ini. Nanti kita udah Jo, pokoknya nanti udah disiapin semua Binyo. Komplit. Kita udah dibungkusin semuanya Iya, sama Binyo ya. dibungkusin. Nanti Binyo dibungkusin kerupuk 5. Yuk. Bisa terbang dong. Nah, ini yuk kita ngobrol-ngobrol sini Nyo. Mana sini dong? Sini dong. Oh, sana. Tuh. Nah, kalau bicara ini Nyo ya, kita kan bicara soal dunia seni dulu aja sekarang. Oh, entertain. Nah, dunia hiburan, Iya. dunia seni Nyo. Ya kan, dulu dan sekarang. Bener, Nah, kalau Binyo kan udah dari dulu ya, udah Ya, memang. pernah Biasa, menekuni ini kan. biasa manggung-manggung. Sama kan Wel juga dulu jadi wain nakal sama almarhum Ustaz Jeffrey Albori sama Cornelia Agatha sama Gugun Gondrong. Ngomong-ngomong soal almarhum Ustadz Jeffrey, itu kan berarti kita tahun 93-an ya sama Ustadz Jeffrey ya. Iya. Sekitar almarhum umur 20 tuh hampir sama kayak gue. Bener. Anaknya sekarang jadi artis juga Nyo ya. Oh, si siapa? Abizar. Abizar, Iya, ya. ada artis. Kemarin baca itu, karena gue udah lama nggak ketemu, malah nggak pernah ketemu kayak kalau dia udah gede ya. Iya. Waktu kecil aja taunya itu main. Sama. Apa tuh film bisnis proposal apa gitu. Bener. Kemudian ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menjadi kebetulan gue nggak baca. Kontroversi itu sebetulnya Wel, produk sinetronnya dia itu adalah marketing, Wel. Dia bilang kalau nggak suka nggak usah nonton, nggak apa-apa. Itu jadi orang jadi penasaran, jadi nggak ingin nonton. Marketing itu Marketing sebetulnya. ya. Nah, gue lihat, wah ini kayaknya anaknya Ustadz Jeffrey nih, Iya. Abizar nih, gitu. Udah gede sekarang gitu ya. Bener. Jadinya tuh berarti Abizar itu
Ustadz Jeffrey main sama kita sekuat sumuran Abizar lah ya. Benar, Umur benar. 20 hari. Ini juga pernah main sinetron kan sama Ustadz Jeffrey waktu itu kan? Benar, tahun 90 berapa ya? Lupa itu 94 atau 95 gitu. Pas saya Merpati Muda. Oh iya betul ya. Dan betul juga ada berapa sinetron lagi. Gue juga pernah tuh diajak Ustadz Jeffrey kan sama temen gue Jago. Kemana? Oh syuting waktu itu. Ya, gue jadi kayak apa figuran lah begitu kan. Terus kan nih ceritanya di kampung nih lari-lari gitu. Tuh lari-lari. Terus kasirnya bilang cut. Terus saudara kan. Kenapa Pak? Itu 2 orang siapa? Teman Ustadz Jeffrey. Kenapa ikut? Kita butuh Pak figuran yang lari-lari. Enggak, tapi itu mukanya muka kota, bajunya nggak matching gitu. Tapi Ustadz niatnya Jeffrey Al-Bohori baik, ngajak dong, cuman nggak di briefing gitu kan. Iya betul gitu. Bener. Jadi kalau dulu itu ya kita itu kalau ingin menjadi seorang artis ya gitu kemudian main sinetron itu prosesnya berat saingan banget, ya. kita harus casting dulu, ngapalin naskah dulu segala macem ya kan, harus datang tes ke mana, ke bagian casting, ada sutradara reading segala macam. Kalau sekarang karena ada zaman teknologi cukup profil nama ini kirim ke video gitu. Nanti kalau udah masuk nominasi baru. Itu teman-teman gue pada waktu itu banyak yang anak band tuh nyanyi. Itu kalau mereka mau misalnya jadi penyanyi, menjadi grup bandnya itu bisa diterima di perusahaan rekaman, itu mereka bikin dulu tuh demonya di studio. Bikin demo dulu. Dikirim dulu nanti. Nunggu lama kadang nggak ada kabarnya. Iya kan? Kalau sekarang kan enak main musik, kemudian dinaikin di YouTube, viral, di Spotify, viral bisa juga terkenal. Jadi lebih mudah ya. Lebih gampang karena medianya udah banyak sekarang kan, medianya udah banyak banget gitu. Ini ngomong kita berdiri terus nih. Tahu ya, laki kan sana ya. Oh turunnya sini, masya Allah. Nah, itunya. Ini penting juga untuk kita bahas nih, untuk juga masalah-masalah sekarang itu banyak banget tuh Nyok, permasalahan sebenarnya. Masalah hidup Inyo. Nggak usah dibahas permasalahan, udah masalah, nggak usah cari masalah, udah masalah gitu. Nyok, kalau kita bicaranya ya dunia hiburan gitu ya, menjadi seorang seniman, menjadi seorang artis gitu ya di era dulu dan era sekarang. Ini kemarin tuh rame nih. Ada sebuah grup band namanya Sukatani Nyok. Sebelumnya gue nggak tahu tuh band. Gue jadi taunya karena ada di media sosial permintaan maaf dari vokalis dan gitarisnya. Klarifikasi tentang lagu mereka menjudul bayar gitu. Jadi gue jadi mencari tahu tuh kenapa ya. Oh ternyata nih grup bandnya grup band punk gitu Nyok. Mereka kan pakai topeng kalau manggung ya. Tapi waktu klarifikasi mereka tuh kan buka topengnya. Nah, gua akan mempelajari itu dari segi gestur dan ekspresi mereka, atau istilah kerennya orang micro expression kata gitu kan. Memang memang pelajarin semua. Kayak Minyo nih dengan muka gitu nih kelihatan nih muka lapar nih. Kita lagi makan, lapar. Enak banget. Jadi penasaran ya, ini apa yang sedang terjadi sebenarnya ya. Dan ternyata di media sosial tuh ramai sekali soal itu. Bahkan ada ketika mahasiswa demo mereka menyanyikan lagu itu ya. Jadi kayak bentuk perlawanan begitulah ya. Ekspresinya gitu mewakili. Betul. Nah, baru gue lihat waktu sekali kan gue masih buka X tuh Nyok. Dulu kan Twitter kan namanya X ya. Nah, itu ada akunnya divisi Propam Polri. Nah, memberikan klarifikasi itu. Halo sahabat Propam, terkait dengan perbincangan hangat mengenai band Sukatani dan lagu Bayar. Kami ingin menegaskan bahwa Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun. Kami memahami pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Benar sih. Bisa sih dukung polisi, Pak. Siapa bilang? Kalau polisi itu representatif, terus reaktif, terus bayar enggak juga. Polisi juga ada yang baik, Wen. Di dekat rumah Binyo itu komplek polisi baik. Baik. Suka ada yang suka nolong. Orang ngebut jadi pelan, ya kan? Pokoknya suka bantu. Tahu nggak polisinya itu apa? Polisi apa? Polisi tidur. Kan kalau ngebut dari polisi tidur kan otomatis kan pelan jadi motor. Tapi kan dimaksud dalam lagu itu oknumnya. Oknum. Nah, kita kan bahas tuh soal kritik yang ada di dalam lagu tersebut ya. Karena kemudian akhirnya wah ini masih malu untuk in-frame-nya. Malu in-frame. Ada lagi nih makanannya. Oh, ada lagi. Makasih, Pak. Mas. Banyak ya Nyok ya. Banyak. Salah satu anaknya YouTuber gitu ya. Ini baru episode 2 loh. Episode 2 udah ngasih tempat, ngasih makan begini. Nanti dikasih upload juga nggak pulang nih? Dikasih bon, Wel. Sebetulnya Ben, kalau ngebahas masalah kuliner makan, Iwel pasti pernah ngalamin. Kita makan nih sama Iwel sama si Kiki sama Mati sama Kera. Seneng. Gimana? Abang enak. Ya. Kera gimana? Enak ya. Bunda gimana? Enak gitu. Enak. Wah, kita nanti langganan ke sini. Begitu tuh ya, ayam mau bayar. Begitu sampai ke sini, berapa?
1,5 juta, itu nggak enak tuh. Makanya enak, bayarnya nggak enak. Makanya gue baru tahu tuh Nyok sekarang. Bukan baru tahu deh. Gue semakin yakin tuh Nyok. Iya. Kenapa banyak anak-anak sekarang itu cita-cita pengen jadi apa? Konten kreator, jadi YouTuber. Kemarin gue lihat tuh di videonya Andre Taulani, dia sidak ke kantornya Raditya Dika. Kantornya gede banget Nyok. Masya Allah. Iya kan? Kemudian ada juga tuh para YouTuber-YouTuber lainnya Iya, itu kan yang dia akhirnya punya rumah. Iya, si siapa Arab, terus yang botak gitu juga. Iya, apa itu? banyak banget kan gitu loh. Ya gimana enggak kita episode kedua nih udah kayak gini fasilitasnya. Ya, Lu bayangkan nih episode ketiga, keempat, keberapa gitu ya. Sebenarnya kan gua udah tahu dari dulu YouTube itu zaman Atta Halilintar, jadi kaya, Raffi Ahmad juga tambah kaya dari YouTube. Tapi emang nggak tergerak untuk channel YouTube-nya diseriusin. Iya. Gua ada YouTube paling unggah-unggah aja kayak dokumentasi Bener. pribadi ya. Nah, sekarang nih mau diseriusin nih. Amin. Insya Allah omongan adalah doa. Nyongel ini nih Iya. gitu kan. Padahal ada orang lihat itu manggil-manggil tuh. Oh, Om Iwal kata waduh gitu kan. Saya udah nonton tuh kata dia gitu kan. Iya. Oh, apa yang nonton apa? YouTube-nya yang Nyongel gitu. Alhamdulillah. Oh, tuh gimana gitu. Bagus nggak? Wah, nanti ada komennya. Emang kenapa? Saya baru nonton 1 menit kuota habis. Aduh, jangan diomongin, mana kuotanya panjang lagi waktu judul bikin tapi alhamdulillah. Oke. Nyok, jadi masalah oknum tadi. ya, jadi kan yang dikritisi itu sebenarnya dalam buku itu adalah oknum sebenarnya. Akhirnya gue pelajari liriknya, gue lihat juga di X, kemudian di Instagram, di TikTok rame tuh ya. Jadi banyak juga orang yang mengkritisi pelarangan tersebut kalau memang ada pelarangan gitu kan. Nah, kembali ke soal tadi band itu Nyok. Sukatani. Sukatani itu kan. Akhirnya gue hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sukatani itu bukanlah suatu hal yang baru sebenarnya. Oh gitu ya, Wel ya. Iya. Jadi agak aneh juga kalau era sekarang misalnya ada dugaan pelarangan tersebut. Nah, kembali tadi itu bahwa gue bilang itu bukan sesuatu yang baru. Dulu waktu tahun berapa? 70-an, 80-an. Zamannya Orde Baru berkuasa itu yang kayak itu sudah muncul. Benar. Maka ada satu lagu nih Nyo ya. Nih kalau kita ingat nih ya di tahun 80-an gitu ya. Nah, ini lagu malah sangat viral sekali Nyo. Bukan hanya sekedar oknum polisi yang dikritisi, DPR-nya, DPR, wakil rakyat. Masya Allah. Oh, Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Nah, ya, Bilang gitu apa? kan. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Tapi ini lagu masih relevan. Relevan Karena di sekarang. anggota DPR sekarang juga masih ada yang sanak famili. Pasti banyak, benar Masih kan? banyak. Nah, lagu Iwan Fals juga nih. Ada juga tuh. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di depan ada Polantas, wajahnya begitu buas. Tangkap aku, tawar menawar harga pas, tancap gas. Jadi kalau harga pas, tancap gas dong ya. Iya, oknum. Itu lagu Iwan Fals viral banget pada waktu itu, nggak masalah. Nggak masalah. Terus kemudian kalau kita lihat juga seniman-seniman tuh Nyok, kayak teater koma, itu enggak tuh zaman Orde Baru. Iya, benar. Pementasan tuh juga penuh dengan kritikan-kritikan. Bisa sering loh kan nonton teater gitu, Wel. Tapi dibayarin kan sama kakak Obi nonton teater koma, terus teater apalagi itu yang si siapa namanya Christine Hakim main segala macam, cuman dia tidur lalu ngantuk kan karena kan itu dikaji tuh itu AC gitu dan nonton ada. Nah sekarang udah mulai lagi nih Nyok, udah mulai banyak juga tuh komika-komika yang melakukan kritik. Berani loh Nyok, berani bener media ya. sosial itu. Karena memang harus kalau kita nggak gitu lawan arus dikit ya kita nggak ditonton kan memang namanya di sosial media itu kan harus out of the box. Iya silakan out of the box gitu loh Wel. Gitu nggak mau yang lempeng-lempeng aja gitu. Naik motor mobil juga harus ada tikungan belok kanan belok kiri gitu kan. Jadi bahan pembicaraan. Ya tapi tetap kritik itu menurut gue Sinyo harus ada adabnya juga. Ya nggak bisa kita tuh langsung vulgar. Kritik itu kan ada satir itu kan ya namanya juga satir. Dia nggak bisa langsung vulgar begitu. Ya. Waduh, ini Bang Ian Cahyo Mas. Ini Wel, alhamdulillah Wel. Wah, sini dulu Mas. Namanya siapa? Ian Cahyo. Weh, bajunya ada namanya loh, Ian Cahyo. Ian Cahyo loh. Wah, ini berapa nih? Ini
Berapa? Nggak dijual. Oh, nggak kayak saya dijual. nih, Om. Oh, kira bisa bikin Iya. jual sastra bisa Oh, ya? bisa banget. Gitu. Bisa banget. Udah lama bisnis fashion ini? Alhamdulillah sudah lama dari 2024. 2024 Iya. setahun dong, Setahun. Nyo. Ya udah deh kalau itu Iya. Mas Yan Cayo makan Iya. dulu, udah disiapin tuh buat makan siang. Oke, siap. Ada dari siap, siap, urap, siap. sayur asem, ayam goreng, Macam-macam di minumannya sini. sudah saya siapin juga tadi es Kelapa. kelapa, Ya. es kelapa Ya, sama oke, teh manis. siap. Makasih ya. Saya makan dulu ya, Om. Iya, Ya. oke, Ya. Makasih ya, Pak Kiai. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, ente nyuruh-nyuruh dia makan, memang dia bawa duit. Ya justru karena itu, Nyo. Kalau dia makan, Ya. dia nanti selesai makan, kan tagihan ke dia semua. Masuk punya kita. Ini dimaksud Oh iya. Insya Allah Iya. menang banyak dong kita. Udah dapat sponsor kaos. Iya. Dia bayarin kita Lain makan. lagi. Wah, sering-sering Nah, kayak gini nih. dari yang dari yang punya resto ini, kita mentahnya aja. Ya, Baru mau episode 2-nya. Udah dapat cuan. Lanjut lagi. Sukatani. Sukatani. Binyo tadi gimana tuh lirik lagunya? Kan sebenarnya kalau kita baca pelan-pelan yo Iya. ya. Lirik lagu itu kan hanya memindahkan fakta ke dalam lirik lagu. Benar. Misalnya ketilang di jalan bayar polisi. Nah, Sekarang ada nggak orang yang begitu? Ketilang di jalan bayar polisi. ya nggak tahu kalau mereka mau 86 kan nggak ngerti gitu. Iya kan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi tanyalah pada diri sendiri gitu. Kita jalan bayar polisi, ada nggak gitu oknum yang seperti itu ya? Jadi mereka itu memotret apa yang terjadi di Masyarakat. lapangan, di masyarakat, dari berita, kemudian di di secara kreativitas jadikan lirik lagu. Benar, iya. Kemudian cari nadanya jadilah sebuah lagu yang bisa dinyanyikan dalam bentuknya kritik. Benar. Ya, tadi bait per bait itu kalau ditelusuri, nggak usah lah kita googling. Itu kan ada yang seperti itu, oknum-oknum nakal itu ada. banyak sebetulnya Contohnya, oknum. jadi fakta itu. Jadi polisi menyikapi itu tentu sebaiknya ya dari simu public relation Iya, ya, PR gitu ya, mengatakan wah terima kasih atas kritikannya anak muda sekarang. Ini perbaikan bagi kami. Iya, benar. Kami selalu berusaha untuk melakukan perbaikan. Ya presisinya Polri itu seperti apa. Iya. Itu yang lebih enak. Iya, karena masyarakat sebetulnya kan ngikutin dari instruksi Kapolri. Wah, Iya gimana, kan? Nyo? Masyarakat yang mengkritiki polisi yang paling keras jadi sahabat polisi, Ah, iya kan? gitu. Oh, jadi termotivasi dong. Betul. Ah, begitu termotivasi bikin lagu, Iya. ternyata ditekan juga. Aduh. Nah, Nyok. Nah. Sekarang ke depannya nih, gimana nih? Ya ke depannya nggak ada di depan kita makan, kita bismillah. Kita nih, memang ya pemirsa, 3 episode pertama ini lebih banyak lihat wajah saya dan Binyo karena kita butuh pengenalan dulu channel ini, Apa namanya personal branding? personal branding, Iya. channel branding biar tahu dulu nih Binyo dan Iwel Ya. yang ada di Binyo dan Iwel gini dong. Binyo dan Iwel. Gue jadi dua orang. Binyo dan Iwel. Ah. Nah, gitu ya dikenal dulu oleh masyarakat di YouTube. Karena selama ini kita kan banyak berkiprahnya di kegiatan off air. Iya, Kemudian di televisi Binyo banyak sinetron, waktu bikin MC. acara satir politik. Nah, Tapi Iwan juga ini loh, motivator juga loh. Salut sama Iwan, motivator komedi di perusahaan-perusahaan company juga dong. Kasih contoh, nanti Binyo juga nyonton cara acting yang baik. Coba Iwan kasih, umpama ini lagi di depan karyawan iya, nih, Wel. Ini kan satu soft skill. iya betul. Ini Nyo, kalau Nah, dengar taruh motivasi aja Nyo, konsepnya. gini. Nah, kita motivasi biar berdiri gimana? lebih enak kan. Oke. Dari kamera Nyo. Iya. Nih. Ini kan banyak tuh biasanya kan karyawan-karyawan ya. Iya. Kemudian pimpinan perusahaan. Oh, benar. Kita harus optimis dulu. Jadi kan jangan sampai motivator itu mukanya pesimis. Ini orang bingung, nih kayaknya bapak ini butuh motivasi nih. Iya, Nah, benar. Itu nggak Nyo? Ah. Kan gua ada grup WA Tadi tuh gue ya. pegangin dulu. Enggak, jangan. Oh, gitu. Iya. Pegang gua pulang. Tuh kan itu modus tuh. Iya kan gitu loh. Pegang gua pulang. Pelanggaran. Ya, terus? Ya. Ya kan gua ada grup motivasi tuh Nyo ya, isinya para motivator, para public speaker. Ada si siapa itu namanya yang bikin buku, Wel, terkenal sih Mas, apa namanya? Ada banyak. Banyak iya ada Si di grup. contohnya siapa namanya? Ya, orang Padang itu loh. Yo, orang Padang. Siapa namanya, Pak? Malin Kundang. Bukan, motivator ada pengimbal juga di grup. Oh iya ada, gak usah disebutin. Oh, nggak usah namanya. disebutin, ya. Oke, sekarang gue contohin ya. Contohin dong Jadi gimana? motivator, ya. Oke. Di sebuah perusahaan nih karyawan nih. Oke. Bapak Ibu yang super, kalau ada seseorang memberikan Anda kaos seperti ini, maka Anda harus bersyukur karena ada orang yang perhatian dan bentuk perhatian kita kembali pada orang tersebut. Katakan kepada dia, Mas, terima kasih ya sudah ngasih kaos. Mana nih celananya? Ya. itu suaranya kok kayak itu salah satu itu si Bang Mario Teguh.
Tapi Binyo sekarang jadi ansip. Siap, lapor Dan. Waduh. Lapor Dan. Ya. Nah, lapor hari ini saya laporan bahwa Haji Sulam mau bikin hajatan. Gimana caranya kita fitnah bahwa Haji Sulam bikin hajatan tanpa izin RT, RW dan keamanan setempat. Nah, terus komandan kan nanya nih pasti Gi, apa aja kapan acaranya? Kamu mau tahu nggak Dan? Nah, Kalau mau tahu, bulus dulu dong. Ada bulus, semua mulus. Nggak ada bulus, mampus. Sekian Dan. Menjiwai banget ya. Oh iya gitu dong. ya. Makanya nggak usah acting kalau gitu mas, hari-hari aja. Orang Binyo kalau nggak pakai baju begini nih, nggak pakai baju kayak gini, baju Hansip atau Linmas gini itu, ya seorang nggak kenal Binyo loh. Iya. Sangkanya Binyo ini apa namanya yang lagi viral tuh Habib Jafar ya. Iya, Habib Jafar. Benar. Iya kan? Iya. Nah, ini kalau pakai baju ini orang langsung ingat nih, wah ini kan Hansip Tarmizi nih yang Iya. boarding haji gitu. Tahu nggak ntar miji panjangannya? Apa? Ntar mikirin gaji. Gue sengaja pakai gini Oh, ya keren nih. menyesuaikan kan. Jadi biar kayak Mali sama Bolot. Oh iya, benar. Biar ada penyesuaian gitu Iya, ya. jadi berubah aja gitu loh. Nah, itu Nyo ya. Jadi kalau apa kita pengenalan dari apa channel ini sekarang ini gitu ya. Nah, ini kita nanti juga tadi belum kita jelasin ya. Nanti kita akan ada narasumber tuh Nyo, tamu-tamu Oh iya, tahu. yang kita akan undang tuh. Ya. Ya, bisa public figure, siapapun lah gitu ya. Kalau saran Binyo sih tamunya yang lebih muda, gampang masih diingat sama anak sekarang. Karena namanya sosial media itu, Iya. hampir penggunanya tuh hampir rata-rata anak Gen Z semua gitu loh. Gen Z iya. ke bawah lah, maksudnya ya Gen Z di bawah kita gitu loh. Jadi iya. lebih viral, mereka langsung tayang, oh kenal nih, umpamanya si Raffi Ahmad, atau Deddy Corbuzier, atau siapa gitu. Tapi banyak juga Nyo yang bisa diundang itu di YouTube itu orang-orang yang sukses, inspiratif. Iya, boleh. Terus kita nanti juga bisa lihat rumah orang, kita datengin rumahnya, ya kita liatin, wah kok rumahnya bisa segede ini ya. Terus ada orang punya mobil, kita datengin, gitu kan. Boleh. Nanti Terus orang nanya kan, terus Mas Iwal kok dan juga Om Binyo, kenapa kok channel YouTube-nya kayak begitu kan? Yang lainnya ini sudah begitu gitu kan? Ya kenapa itu? Kenapa gitu? Ya karena YouTube nyaranin kita begitu. Oh gitu. Benar. Oh gitu. Bikinnya, tapi kan kemasannya lain. Benar. Nah, ini yang datang kan Iwal sama Binyo, ya kan? Benar. Nah, Kita lihat aja, umpamanya contohnya si Ardi Bakri kayak atau siapa gitu. Orang-orang ya, bagaimana bisa untuk mencapai apa kesuksesan mereka, Iya betul, proses. keberhasilan mereka gitu ya. Nya. Iya. Ini tempatnya enak loh Nyo. Oh enak banget loh tempatnya ini. Memang kalau waktu zaman COVID itu harus yang banyak yang terbuka Terbuka ya. Karena udara sirkulasi bagus, jangan yang terlalu ketutup, ruangan AC segala macam nggak. Ini terbuka gini kan. Kalau kita nih sebagai manusia sering berinteraksi dengan komputer, handphone, ini kan nggak bagus. Harus yang lihat hijau-hijau kayak gini. Ini sawah nih. Sawah. Tuh, sawah ntar lagi panen nih. Wah. Nah, ini sawah ini masih punya saudara juga nih. Saudara siapa Nyo? Saudaranya orang, bukan saudara gue. Oke Nyo, Oke. kita udah ini nih sampai di ujung acara kita Oke, nih ya. acara ini, Udah lama ya. juga, ada berapa? Udah 1 jam ya? Iya, Nah, udah lebih. Banyak juga kita ngomong-ngomongin ya. Oke. Alhamdulillah ya Nyo ya. Alhamdulillah Kita, banget. Ini episode kedua, belum tayang nih, baru syuting episode kedua. Udah ada yang ngasih tempat begini, Ngasih kaos ini juga. kasih juga makanan, minum dan sebagainya. Terus ada tadi yang janjian sama Binyo ngasih kaos. Wah, kreatif loh dibikinin loh kaosnya, ada muka Iwal. Belakangnya bacain dong. Ada apa tuh? Apa lihat-lihat lo beli gua jual Binyo Sungkar. Aduh. Ini persoalan ini soft sale, Soft sale, ya. Jadi Iqbal kalau pakai ini ada baca si Kaira. Ayah apa sih belakangnya gitu jadi Iya, penasaran. Oke, gitu. Kalau minat langsung ke sini. Terus ini restoran ternyata lucu pinggir tol ini kan ada suara-suara mobil nih. Oh iya, betul. Nah, dan tol yang di sini ini yang di Tangerang ini paling unik nama gerbang tolnya Apa? Gerbang tol Gondrong. Kalau masuk gerbang tol Gondrong, keluar Kunciran. Gerbang tol di Tangerang ini paling lucu seluruh Indonesia. Masuk Gondrong, keluar Kunciran. Jadi gitu. Hari ini tadi kita jadi ngomongin apa ya? Ya tadi itu masalah apa namanya entertain, mau review ke teman-teman artis, Instagram atau apa gitu. Nanti bisa lah. Ya, tadi kita ngomongin soal apa namanya kritik gitu ya. Ya, kritik itu membangun. Karena kita
terlalu jauh. Pokoknya intinya adalah ingin mengatakan bahwa kritik itu udah ada sejak dulu, bukan satu yang Ya, baru. benar. Para seniman, baik seniman panggung, ya, melalui teater, pertunjukan, melakukan kritik. Penyanyi melakukan kritik. Lagu-lagu kayak Ya, Bang Thales. jadi Iwan Fals itu salah satunya. Dul Sumbang, Ya, pelawak pelawak juga juga. melakukan kritik. Karena Jadi, kan beda zaman, Bel. Kalau Iya. dulu kan medianya cuma TV, Iya. sama radio, sama koran. Kalau Betul. sekarang kan sosial media semua Sosial orang media, pegang, lebih betul. cepat naiknya gitu loh. Betul. Jadi, Benar nggak menurut? betul. Heeh. jadi orang yang dikritik harus berjiwa besar. Jiwa menerima. besar Dan orang yang mengkritik pun tetap harus memiliki adab. iya, karena kan Nah. kita di negara Indonesia yang ada aturan, ada istiadat Betul. juga gitu. Nah, tapi kalau seandainya dari apa yang terjadi lagi viral, Iya. Besuka Tani itu, kalau kita telah satu persatu liriknya, itu kan mereka sebenarnya apa yang terjadi di lapangan, yang kita googling aja, Iya. per bait itu emang terjadi seperti Iya, itu, kenyataannya. sama mereka diangkat menjadi sebuah Lagu. lagu yang kemudian menjadi kritik. Kritik. Masya Allah. Kayaknya Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia nonton Nyoel. Nah, kalau ada kritik lagi, Ya, langsung betul. aja ke mana nih, Bel? kalau ada saran, ditujukan kepada Iwa Sastra. Kalau ada kritik, silakan tujukan kepada Binyo Sungkar. Nanti dia akan jawab. Apa lo? Lihat-lihat. Lu jual gua beli. Barakallahu fiik. See you.